Untuk menaikkan partisipasi kelompok rentan, Bawaslu Kota Yogyakarta akan memberikan sejumlah rekomendasi diantaranya kemudahan akses TPS dengan bilik suara yang ramah dan prioritas mencoblos dahulu tanpa harus antri. Selain itu, juga dilakukan penyampaian informasi dengan bahasa dan media yang mudah dipahami kelompok rentan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Yogyakarta terus mendorong partisipasi kelompok rentan di Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, orang tua lanjut usia, termasuk kelompok transgender. Sejumlah rekomendasi seperti kemudahan akses menuju tempat pemungutan suara, bilik suara yang ramah disabilitas, serta mendahulukan kelompok rentan dalam proses pencoblosan. Di sisi lain, Bawaslu juga mendorong pembangunan kesadaran politik bagi kelompok rentan agar mereka memahami posisinya sebagai warga negara yang memiliki hak suara, karena masih banyak kelompok rentan yang belum mendapatkan informasi memadai mengenai pilkada, seperti visi dan misi para paslon, proses tahapan pilkada, hak suara, dan cara memberikan suara. Untuk itu, Bawaslu meminta materi dalam bahasa isyarat dan braille, serta akses kursi roda dan tanda petunjuk yang jelas. Bawaslu juga meminta jaminan keamanan bagi kelompok rentan agar terhindar dari intimidasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, termasuk pihak pendamping yang diduga sering mengarahkan kelompok rentan untuk mencoblos paslon tertentu. Bicara untuk hak pemilih untuk penyandang disabilitas terkait di pemilu kada ini, kami melakukan pengawasan dari awal, dari tahapan pemutakhiran data pemilih. Dari tahapan pemutakhiran data ini kami harus memastikan benar-benar penyandang disabilitas ini kemudian masuk dalam DPT, daftar pemilih tetap. Ya memang ada beberapa kendala pada saat kami melakukan pendataan, karena penyandang disabilitas ini ada juga yang tidak mau disebut sebagai penyandang disabilitas. Di sisi penyelenggara pemilu sudah ada perbaikan dari sisi kebijakan, tapi kemudian memang di tingkat akar rumput menurut kami itu masih ada PR untuk mentransformasi kesadaran dari para penyelenggara di tingkat bawah tentang apa itu aksesibilitas. Mereka juga belum terlalu menemukanali tentang kebutuhan-kebutuhan spesifik dari kelompok-kelompok yang rentan ini, gitu. Misalkan disabilitas, mereka mungkin baru menemukanali kelompok disabilitas netra, kelompok disabilitas fisik, tapi kalau mungkin disabilitas yang tidak kasat mata mereka belum menemukanali bahwa dan seperti apa dukungan yang dibutuhkan itu mungkin penyelenggara pemilu di tingkat bawah juga belum terbuka ya kesadarannya. Sebelumnya, KPU Kota Yogyakarta telah melaporkan ribuan nama penyandang disabilitas berdasarkan nama dan alamat dengan jumlah sebanyak 2.670 orang. Berdasarkan kategori disabilitasnya, terdata 999 difabel fisik, 271 difabel intelektual, 396 difabel mental, 140 difabel sensorik rungu, 336 difabel sensorik netra, dan 528 difabel sensorik bicara. Untuk petunjuk tata cara pemungutan suara kaum difabel, KPU Kota Yogyakarta menunggu terbitnya petunjuk teknis dari KPU Pusat. Demikian Paulis Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.